Cacing parasit berkembang biak di dalam tubuh manusia dan menyebabkan pandemi yang sangat mengerikan di suatu negara. Bagaimana itu bisa terjadi? Jika kamu penasaran sama ceritanya, silahkan tonton rangkuman ini sampai tetes terakhir. Sebelum lanjut ke filmnya, bagi kalian yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu channel ini. Ceritanya ngemis nih, hahaha. Intro dulu, musrik. Film kali ini berjudul The Range atau dengan judul aslinya Yeongashi yang rilis di tahun 2012 di Korea Selatan bergenre fiksi ilmiah. Sebelum mulai ke filmnya, saya akan memperkenalkan tokoh utama di film ini yaitu Jae-hyuk, seorang mantan profesor dengan gelar doktor di bidang biokimia. Ia kehilangan seluruh hartanya di permainan saham yang membuat dirinya rela bekerja sebagai sales di suatu perusahaan farmasi. Dia memiliki istri yang bernama Kyung Seon dan dua orang anak yang bernama Jongwoo dan Yeji. Buat kalian yang kepo masalah rumah tangga mereka, mohon maaf ya. Di sini saya tidak akan membahas secara detail masalah rumah tangga Jae-hyuk, dikarenakan kita tidak boleh ikut campur masalah rumah tangga orang lain. Oke? Hehe. Keseruan film ini dimulai saat suatu ketika ditemukan sesosok mayat di tepian Sungai Han. Setelah diidentifikasi, ternyata itu adalah mayat seorang wanita yang sempat dikabarkan menghilang. Saat ditemukan, kondisi mayat tersebut sangat mengenaskan, sangat kurus dan berwarna hitam pucat seperti zombie. Sangat berbanding terbalik dengan fotonya yang diambil 2 hari sebelum ia dikabarkan menghilang. Kasus ini pun ditangani oleh Jae-pil, adik dari Jae-hyuk, yang bekerja sebagai detektif di kepolisian. Tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya ditemukan kembali mayat di beberapa sungai dengan jumlah yang sangat banyak. Karena hal itu tentunya membuat kegaduhan di masyarakat Korea. Dan singkat cerita, Jae-pil yang menangani kasus tersebut bergegas mendatangi hilir Sungai Han, yaitu tempat pertama kalinya mayat ditemukan. Tujuannya adalah untuk melakukan penyelidikan. Ia mengira terjadi pencemaran bahan kimia di sungai tersebut. Namun, pengelola sungai menjelaskan bahwa tidak ada yang janggal dengan lokasi sekitar. Dan karena kekurangan petunjuk, akhirnya dia menyudahi investigasinya di hari tersebut. Dan kita kembali lagi ke aktor utamanya, yaitu keluarga Jae-hyuk. Ingat ya, Jae-hyuk bukan Jae-hyuk. Keseharian Jae-hyuk hanya melakukan aktivitas seperti hari-hari biasa, sedangkan istri dan anaknya cuma sibuk makan terus. Soalnya setiap adegan di film ini sangat sering diperlihatkan mereka sedang makan. Udah makan terus nggak gemuk-gemuk lagi. Suwe mending pelihara kambing. Kita beralih ke Jae-pil. Dia bermalam di dekat Sungai Han dikarenakan dia masih ingin melakukan penyelidikan. Dan di keesokan paginya saat ia terbangun, alangkah kagetnya Jae-pil karena melihat banyak sekali mayat yang mengapung di Sungai Han. Dan saat bersamaan ia mendapatkan telepon dari rekannya yang menginformasikan bahwa air di Sungai Han dinyatakan sangat bersih dan tidak tercemar apapun. Hal tersebut membuat Jae-pil sangat kebingungan. Lantas, apa yang menjadi penyebab kematian orang-orang tersebut? Pecinta teori konspirasi, mana suaranya? Mbak. Ternyata kejadian aneh ini tidak hanya terjadi di sungai, melainkan di semua tempat yang memiliki genangan air. Sampai suatu ketika ditemukan sesosok mayat di sebuah bak mandi dan ditemukan banyak sekali cacing yang keluar dari mayat tersebut. Dan akhirnya cacing-cacing tersebut dibawa ke Badan Kesehatan Nasional Korea untuk diteliti. Setelah diteliti, profesor mengungkapkan bahwa cacing tersebut bernama Yeongashi. Kalian mungkin sudah familiar dengan cacing ini. Ya, dikarenakan cacing ini serupa dengan cacing yang biasanya menjadikan serangga sebagai inangnya. Hanya saja kali ini manusia yang menjadi inangnya, sehingga cacing ini disebut varian yang abnormal. Bagaimana cacing ini bisa masuk ke tubuh manusia? Oke, abang profesor akan menjelaskannya. Jadi para korban mungkin telah bermain air di suatu tempat.
Telur cacing yang berada di dalam air masuk ke tubuh manusia melalui anus dan mulut seseorang. Lalu ia harus mencari tempat untuk berkembang. Orang yang terinfeksi harus memberikan semua tenaganya agar cacing bisa tumbuh. Dan karena masa pertumbuhan, korban mengalami gejala dehidrasi tanpa alasan yang jelas. Dan tanpa sadar mereka lompat ke dalam air dan saat bersamaan cacing itu pun keluar dari dalam tubuh. Ketika sekelompok parasit yang hidup di dalam tubuh korban keluar sekaligus, inangnya pasti mengalami serangan jantung mendadak. Parahnya lagi, Yonggashi dapat bertelur 100.000 sebelum mereka mati. Mau mati aja ngerepotin, anjir. Informasi tersebut pun diberitakan ke publik dan jelas menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Intinya, kematian yang sudah terjadi itu disebabkan oleh varian Yonggashi yang abnormal. Ciri-ciri orang yang terjangkit adalah memiliki nafsu makan yang tinggi, tapi berat badan mereka justru turun bukannya naik, serta dahaga yang tinggi dengan gejala dehidrasi. Wah, kalau kalian ingat kok keluarga Jaehyuk memiliki gejala yang serupa, yaitu nafsu makan yang tinggi, namun berat badan mereka tidak naik. Dan yang membuat Jaehyuk semakin curiga adalah kebiasaan istri dan anaknya yang dulunya hobi makan, sekarang menjadi hobi minum seperti orang yang terkena dehidrasi parah. Bahkan anak dan istrinya sampai tak sadarkan diri dan bertingkah seperti zombie saat mencari keberadaan air. Karena tidak ingin hal buruk terjadi, Jaehyuk mengajak keluarganya untuk memeriksakan diri. Oke, sebelum lanjut di sini saya akan mengenalkan Bebek Aing yang berperan sebagai tokoh protagonis pada film ini. Dia bernama Yeonjo, pacar dari Jae-pil. Ia bekerja sebagai anggota di Badan Kesehatan Nasional Korea yang turut memperjuangkan kesembuhan bagi korban yang sudah terjangkit cacing gila Alaska ini. Dikarenakan cacing parasit ini adalah varian tidak normal, sudah dipastikan tidak mudah untuk membuat formula obat untuk menanganinya. Bahkan sempat ada ibu-ibu memberikan obat parasit kepada anaknya, tapi bukannya sembuh, anaknya malah meronta-ronta kesakitan dan berteriak, "Mah, minta Kiko," seperti orang kerasukan dan akhirnya meninggal. Pemberitaan di media pun semakin heboh. Masyarakat diinfokan untuk tidak mengkonsumsi obat sembarangan. Tapi sayang, informasi tersebut terlambat karena sudah banyak korban yang sudah berjatuhan dikarenakan mengkonsumsi obat secara sembarangan. Di sisi lain, korban terus berjatuhan dengan cara menceburkan diri ke dalam air. Pemerintah Korea pun menghimbau masyarakat agar memeriksakan dirinya untuk mengetahui apakah sudah terjangkit cacing parasit ini atau belum. Dan semua orang yang telah terjangkit cacing parasit ini akan diisolasi di sebuah bangunan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, di sini termasuk istri dan anak-anak Jaehyuk karena mereka ternyata telah terjangkit. Di tempat lain, Jae-pil sedang berbicara dengan bapak tua pengelola wisata Sungai Han. Dan akhirnya bapak itu pun bercerita terus terang bahwa suatu malam saat dirinya sedang berenang di sungai, dia melihat sekelompok orang misterius membuang anjing ke sungai. Dan tampak anjing tersebut mati dengan sangat mengenaskan. Dirinya tidak melaporkan hal tersebut karena tidak ingin membuat kepanikan dan mengacaukan liburan musim panas orang-orang di tempat tersebut. Namun akhirnya dia menyesali tindakannya karena tidak melaporkannya, yang akhirnya menyebabkan banyak kematian seperti ini. Oke, sampai di sini kita mulai menemukan titik terang. Kenapa mereka membuang anjing-anjing tersebut ke sungai? Apakah anjing-anjing tersebut penyebab utama dari pandemi yang sedang berlangsung? Entahlah. Kembali lagi ke korban cacing parasit. Mereka diisolasi agar terhindar dari tempat yang berair, yang dapat menyebabkan nyawa mereka melayang. Dan ternyata di tempat lain ada titik terang, yaitu ditemukan pasien di rumah sakit yang sembuh dari cacing parasit karena ia sudah mengkonsumsi obat yang bernama Combantrin. Tapi bohong, nama obatnya adalah Windasol. Obat tersebut akhirnya diberitakan oleh media dan tentunya semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan obat tersebut. Tidak terkecuali Jaehyuk. Sudah dipastikan akan terjadi kekacauan karena obat tidak tersedia banyak di pasaran dan semua orang saling berebut. Di samping kerisuhan karena obat tersebut, korban berjatuhan semakin banyak dan sangat sulit dikendalikan. Jaehyuk yang sangat kesulitan mencari obat tersebut tiba-tiba ditelepon oleh teman dekatnya yang sesama bekerja di perusahaan farmasi. Dia diinfokan bahwa ada obat yang dapat dibeli namun tentunya dengan harga yang sangat mahal. Akhirnya Jaehyuk pun mendapatkannya. Tapi di saat akan meninggalkan tempat tersebut, dia melihat seorang anak kecil yang menangis kesakitan karena terjangkit cacing parasit.
dan dia pun merasa iba. Akhirnya dia memberikan beberapa butir obat kepada anak tersebut. Sayangnya ada orang lain yang melihatnya dan sontak meneriaki dan mengejarnya. Dia pun dikeroyok oleh orang banyak yang menyebabkan obatnya hancur. Anjir, gue sedih sih pas adegan ini. Gagal deh dia nyembuhin keluarganya. Bahkan saat Jae-hyuk akan membeli obat kepada penimbun di suatu apartemen, usahanya tetap sia-sia. Sebelum mendapatkan obat tersebut, si penjual sudah digerebek duluan oleh polisi. Gagal lagi son. Mungkin kalian bertanya kenapa obatnya nggak diproduksi lagi saja. Jawabannya adalah James Kim, pemilik saham terbesar dari farmasi Joah yang membuat obat tersebut, sebenarnya sudah dimintai tolong oleh presiden untuk memproduksinya. Namun dia beralasan karena mesin di pabriknya sudah tua sehingga tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Dan kenapa jumlahnya tidak banyak di pasaran, itu dikarenakan obat tersebut sudah pernah diproduksi sebelum adanya pandemi. Namun nyatanya tidak laku dan proses produksinya pun dihentikan. Akhirnya James Kim menawarkan kepada pemerintah untuk membeli saham dari perusahaannya agar formula Vindasol menjadi milik pemerintah. Dia memberikan penawaran tersebut karena investornya juga tidak mau dirugikan. Di sisi lain, Jae-pil sudah mencium hal yang mencurigakan dengan farmasi Joah yang memproduksi obat Vindasol. Dia mencurigai teman dari James Kim yang juga memiliki saham di farmasi Joah. Dia pun mendatangi rumahnya untuk memaksa orang tersebut untuk memberikan kesaksian disertai dengan ancaman. Akhirnya terbongkarlah, ternyata pandemi ini sudah direncanakan sejak awal. Dan skenario-nya sebagai berikut. Farmasi Joah membentuk tim proyek khusus secara rahasia untuk mengadakan eksperimen kepada cacing parasit sehingga menjadi varian yang tidak biasa, dan pertama-tama sebagai kelinci percobaan adalah anjing. Yang benar kelinci apa anjing ya? Itulah kenapa ada cerita anjing yang dibuang ke sungai tidak lain adalah untuk menyebarkan telur-telur cacing parasit tersebut di sumber air. Dan obat yang bisa menyembuhkan cacing parasit tersebut hanyalah Vindasol, yaitu obat yang diproduksi oleh farmasi Joah. Dan setelah banyak korban yang terjangkit, maka obat Vindasol ini akan sangat dicari dan otomatis nilai saham farmasi Joah akan naik dengan pesat. Terus kenapa obat Vindasol bisa diekspos media? Jawabannya karena orang yang sembuh di rumah sakit setelah mengkonsumsi Vindasol adalah orang suruhan yang diminta untuk memberikan kesaksian. Jadi yang telah terjadi itu tujuannya adalah untuk menaikkan harga saham. Setelah mengorek informasi dari orang brengsek tersebut, orang itu memberikan informasi bahwa ada persediaan obat yang disembunyikan di suatu gudang. Jae-pil meminta kakaknya Jae-hyuk untuk ikut bersamanya. Dan benar saja, ternyata di gudang tersebut terdapat banyak sekali obat Vindasol yang ditimbun. Namun saat akan mengambil obat itu, tiba-tiba ada orang yang mengunci pintu gudang dan membakar gudang tersebut sehingga obat Vindasol yang disimpan terbakar habis. Dan mereka berdua pingsan di dalam gudang karena asap api yang begitu tebal. Untung saja Yongju datang untuk menyelamatkan mereka. Lagi-lagi usaha Jae-hyuk untuk menyelamatkan keluarganya gatot alias gagal total. Di sisi lain, isolasi ternyata tidak menyelesaikan masalah karena ketika cacing parasit tersebut sudah dewasa, tetap akan berusaha mencari cara untuk melepaskan diri dari inangnya, walaupun tidak berada di dalam air dan dapat membuat inangnya mati seketika atau is dead. Presidennya tidak ingin korban terus berjatuhan, akhirnya memutuskan untuk membeli saham dari farmasi Joah. Akan tetapi, ketika presiden akan tanda tangan, tiba-tiba ada menteri yang datang dan membisikkan sesuatu. "Beb, aku sayang kamu." Canda, jangan baper. Sehingga presiden membatalkan pembelian saham tersebut. Nampaknya di sini kebusukan dari petinggi farmasi Joah dan para komplotannya sudah mulai terbongkar. Sampai di sini masalah belum terselesaikan karena korban masih belum mendapatkan obat untuk membunuh cacing parasit tersebut, dan tentunya korban meninggal terus berjatuhan. Jae-hyuk pun belum menyerah untuk mendapatkan obat tersebut sampai suatu saat terbesit di pikirannya bahwa cara tercepat membuat obat tersebut adalah dengan mencari bahan bakunya. Karena tidak masalah jika bentuk obat Vindasol berbeda, yang terpenting adalah bahan yang terkandung di dalamnya tetap sama. Jae-hyuk pun akhirnya memaksa masuk ke dalam pabrik farmasi Joah untuk mendapatkan bahan baku pembuatan obat Vindasol. Saya kira di sini akan terjadi baku hantam dengan pegawai pabrik, namun ternyata mereka mendukung Jae-hyuk yang akan membuat obat penawar. Padahal lebih seru ada baku hantamnya kan? Haha, setan. Dan akhirnya bahan baku pembuatan obat disebarkan ke beberapa pabrik farmasi untuk dibuatkan obat pembasmi cacing parasit. Endingnya,
Obat bisa disebarluaskan kepada para korban yang terjangkit dan mereka pun bisa sembuh dan hidup bahagia selama-lama-lama-lamanya. Dan tamat. Menurut gue film ini bagus sih. Ada perjuangan seorang ayah yang rela melakukan apapun demi menyelamatkan anggota keluarganya. Jadi pesan yang dapat diambil dari film ini adalah untuk para ayah nih, jangan lupa beli obat cacing ya buat persediaan di rumah. Dan jika kalian ingin request film selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Oke friend, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Orang utan makan hiu, atur nuhun dan I love you.